Beastmaster terhebat. Bab 531. Keduanya menunggu di area luar inti formasi, mengobrol santai, terutama tentang leluhur Rong dan leluhur kedua. Tak lama kemudian, hanya sekitar 5 menit, suara Zhao Ziwan terdengar di telinga Li Qian. Li Qian, komunikasi di pihak kita sudah selesai, dan rencananya bisa dilanjutkan. Li Qian mendengar pesan telepati Zhao Zihuan, menunjuk ke telinganya, dan berkata kepada Irina, negosiasi di sana sudah selesai, dan kita tidak bisa terus bermalas-malasan. Aku penasaran bagaimana hasilnya nanti. Irina menatap ke arah inti formasi, sedikit rasa tertarik muncul di wajahnya. Li Qian mengangguk pelan, menebak dengan santai, lalu berkata, seharusnya tidak ada masalah. Ini jelas situasi yang saling menguntungkan, dan aku tidak bisa memikirkan alasan apapun mengapa mereka tidak mau bekerja sama. Keduanya berjalan mendekat dan, setelah bertukar pikiran sebentar, menyadari bahwa tebakan mereka benar. Mereka memang telah mencapai kesepakatan. Zhao Zihuan bahkan tersenyum lebar. Sedangkan untuk pohon beringin, Anda tidak dapat mengetahui apapun tentang permukaannya yang seperti kulit kayu. Li Qian tidak membuang waktu. Ia pertama-tama mengambil kedua leluhur itu, lalu memusatkan perhatiannya pada Zhao Zihuan dan Rongsu. Karena kalian sudah mencapai kesepakatan kerjasama dan menandatangani kontrak, kita tidak akan membuang waktu lagi. Li Qian mengangguk pelan, merasakan fluktuasi energi yang terpancar dari leluhur pohon beringin. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan menggenggam udara, lalu sebuah batu roh berwarna merah tua muncul di tangannya. Itulah hakikat matahari yang diandalkan leluhur beringin untuk melengkapi mutasi dan evolusinya. Setelah mengeluarkan Sun Essence Gold, tangan Li Qian terus bergerak. Ia segera meletakkannya di sekitar leluhur beringin sesuai dengan orientasi tertentu. Setelah menyelesaikan penataan satu keping Sun Essence Gold, Li Qian tidak berhenti di situ. Ia terus bekerja dan segera menata 5 keping lainnya dengan cara yang sama. Irina dan Zhao Zihuan, setelah melihat pemandangan ini, keduanya dengan bijak mundur, tanpa niat memata-matai. Dengan metode yang sama, Li Qian mengeluarkan 30 emas kristal matahari lainnya dan menatanya di area sekitar leluhur beringin menurut orientasi tertentu. Dalam waktu sekitar setengah jam, Li Qian telah mengatur ke 30 kristal emas matahari dan 6 esensi emas matahari yang sesuai dengan jumlah geng surgawi. Nilai dari 30 keping emas kristal surya dan 6 keping emas murni surya ini saja sudah tak terukur. Khususnya, 6 keping Sun Essence Gold cukup langka bahkan di antara sumber daya luar biasa tingkat Sein. Selain itu, ini hanya sebagian dari bahan yang dibutuhkan untuk evolusi ini. Ini juga menunjukkan bahwa Zhao Zihuan membayar harga yang sangat mahal untuk evolusi ini. Tentu saja, jika evolusi ini akhirnya berhasil, biaya-biaya ini tidak akan ada sama sekali. Zhao Zihuan juga bisa meraup keuntungan 100 atau 1000 kali lipat sebagai hasilnya. Setelah menyiapkan materi evolusi untuk nomor geng surgawi, Li Qian tidak melakukan apapun. Ia hanya berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Segalanya sudah siap kecuali angin timur, dan angin timur itu adalah peningkatan kekuatan Rongsu. Segalanya berjalan seperti yang diprediksi Li Qian. Saat formasi naga 99 Yuan terus beroperasi, energi yang melonjak dan tak berujung mulai mengalir ke pohon beringin emas kuno yang sangat besar, dan kekuatan leluhur beringin juga terus meningkat. Berkat fondasi yang diletakkan Li Qian sebelumnya, ditambah dengan pengalaman lebih dari 1000 tahun, berbagai kualitas Rongsu, baik fisik maupun mental, telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka sempurna. Oleh karena itu, meskipun energinya sangat dahsyat dan mengalir deras, energi tersebut tidak berpengaruh apapun. Li Qian dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Rongsu meningkat dengan sangat cepat. Melirik Zhao Zihuan yang menunggu dengan cemas di luar area inti formasi, Li Qian berseru keras, kepala sekolah Zhao, berhentilah berdiri di sana. Hasil dari pihakku sudah sesuai dengan yang seharusnya. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan memburu makhluk-makhluk luar biasa lainnya sekarang juga, sebagai persiapan menghadapi kemungkinan kekurangan energi. Li Qian tahu betul bahwa formasi naga 99 Yuan saat ini adalah tungku besar. Bahan bakar untuk tungku itu adalah makhluk-makhluk luar biasa yang muncul dari celah dimensi. Agar tungku tetap menyala, Anda perlu terus menambahkan bahan bakar. Mendengar teriakan Li Qian, Zhao Zihuan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Beberapa sosok besar dan mengesankan tiba-tiba muncul di sampingnya. Adapun Li Qian, selama dia dapat menyelesaikan evolusi, dia akan dapat segera merasakannya, sebagai seorang penjinak binatang yang telah membentuk kontrak dengan leluhur Banyan. Seperti yang dikatakan Li Qian, tinggalnya dia di sini sebenarnya tidak ada gunanya. Baik leluhur kedua maupun kartu truf Li Qian sendiri sudah cukup untuk menjamin keselamatannya. Setelah Zhao Zihuan pergi, Li Qian terus menatap tajam dan mengamati dengan saksama. Tak lama kemudian, dia merasakan adanya peluang. Tak lama kemudian, kekuatan leluhur Rong meningkat ke puncak kaisar. Evolusi pohon beringin emas kuno tidak sesederhana itu. Salah satu syaratnya adalah menembus batas potensi ras dan mencapai tingkat roh suci. Hanya dengan menerobos ke tingkat roh kudus, seseorang dapat menahan gelombang energi dahsyat itu. Rongsu tentu saja sangat jelas tentang situasinya sendiri. Wajah raksasa muncul kembali di belalainya yang tebal. Wajah raksasa itu berbicara kepada Li Qian, jangan khawatir, aku belum mencapai batasku. Tepat saat ia berbicara, disertai fluktuasi energi yang mengerikan, levelnya akhirnya berhasil dinaikkan ke level roh suci.
Setelah mencapai tingkat roh suci, Rongzu tidak berhenti di situ, tetapi terus meningkat. Li Qian tahu betul bahwa, berdasarkan akumulasi dua generasi Rongzu, potensinya akan sangat mengerikan dalam setiap aspek. Sekalipun tanpa mutasi, kali ini, memulai lagi, saya tidak boleh berhenti pada tahap awal Roh Kudus. Meski tahu ini bukan batasnya, Li Qian tidak berani ceroboh sama sekali. Tatapannya tajam saat dia menatap dengan saksama setiap perubahan yang terjadi pada Rongzu. Memang bagus untuk bertahan selama mungkin, tapi kau juga harus berhati-hati agar tidak terlalu memaksakan diri. Setidaknya beri aku waktu untuk bereaksi, kata Li Qian kepada Rongzu. Saat dia berbicara, sebuah kotak yang dibuat dengan indah muncul di tangannya tanpa dia sadari. Di dalam kotak itu, 3 helai bulu merah tua tergeletak dengan tenang. Bahkan dari kejauhan, dan dengan kotak kayu di dalamnya, Li Qian dapat dengan jelas merasakan panas murni yang terpancar dari bulu-bulu itu. Bab 532. Ketiga bulu merah tua ini tak lain adalah kartu truf yang diberikan gagak emas berkaki 3 kepadaku saat aku membantunya maju di kota Moyuan. 3 bulu gagak emas dapat memanggil gagak emas berkaki 3, asalkan berada dalam jangkauan bintang leluhur. Selain itu, Li Qian juga tahu bahwa bulu gagak emas mengandung energi cahaya dan api yang sangat kaya. 3 bulu gagak emas di dalam kotak kayu adalah salah satu kartu truf terpenting Li Qian saat ini. Namun, demi membantu Rongzu maju dan menyelesaikan krisis saat ini, Li Qian tidak ragu untuk mengeluarkannya. Faktanya, bisa membantu Rongzu menyelesaikan evolusinya adalah bonus yang tak terduga. Li Qian baru berhasil memajukan misi hingga 95% setelah mendengar tentang formasi naga 99 Yuan dan memiliki 3 bulu gagak emas. Jika tidak, apapun kondisi yang hilang, kemajuan misi tidak akan mungkin mencapai tingkat ini hanya berdasarkan pengetahuan yang ditinggalkan oleh leluhur beringin dalam spesies pohon tersebut. Li Qian memperkirakan bahwa kemajuan misi tersebut paling tinggi hanya sekitar 90%. Pada akhirnya, keberuntungan berperan besar dalam keberhasilan saya menyelesaikan misi evolusi hanya dengan 10 poin pencapaian. Formasi naga 99 Yuan hanyalah tambahan. Secara teori, formasi apapun yang dapat mengumpulkan energi dapat diwujudkan. Namun, bulu gagak emas sangat penting. Li Qian tidak terlalu mempermasalahkannya. Menghabiskan bulu gagak emas bukanlah apa-apa. Selama ia bisa menyelesaikan evolusinya, Li Qian yakin Zhao Ziwan dan Rongzu akan sangat bersedia memberinya hadiah yang cukup. Memikirkan hal ini, Li Qian merasa sedikit penasaran. Kali ini, ia secara tidak sengaja menggunakan formasi naga 99 Yuan. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia menggunakan formasi pengumpul energi lainnya. Lebih lanjut, Li Qian dapat merasakan bahwa metode evolusi yang telah selesai saat ini hanyalah satu kemungkinan. Pohon beringin emas kuno memiliki plastisitas yang tinggi, dan jika lebih banyak pengetahuan evolusi dapat diperoleh, bukan tidak mungkin untuk mengembangkan metode evolusi baru. Li Qian diam-diam mencatat semua detail proses evolusi ini, dan ia akan terus memikirkannya jika ada kesempatan di masa mendatang. Topik ini sangat menarik dan layak dipelajari secara mendalam. Untuk saat ini, jika formasi naga 99 Yuan dapat dikembangkan dengan baik, Li Qian tidak akan menimbulkan masalah. Setidaknya di masa depan, formasi ini akan ditetapkan sebagai pilihan teraman. Tentu saja, jika dia memiliki waktu dan sumber daya di masa depan, dia dapat mencoba formasi pengumpulan energi lainnya, tetapi dia tidak akan bertindak gegabah tanpa tingkat kepastian tertentu. Saat bulu gagak emas dikeluarkan, energi api dan cahaya yang kaya dan murni yang dikandungnya langsung menarik perhatian leluhur beringin. Apa itu? Aku bisa merasakan aura berbahaya di atas sana. Wajah kasar dan besar di batang pohon beringin itu menatap Li Qian dan bertanya. Li Qian melirik Rongzu dan dengan santai menjelaskan, sumber daya legendaris, hadiah dari Suster Jinwu. Apakah itu gagak emas berkaki 3 yang berevolusi darimu? Leluhur Rong sepertinya teringat sesuatu dan langsung bertanya. Mendengar ini, Li Qian langsung tertarik. Aku tidak menyangka kau juga tahu tentang urusanku. Itu hanya kebetulan. Aku kebetulan mendengar Mu Qian menyebutkan ini kepadaku, kata Rongzu. Jadi, kau akan menggunakan ketiga bulu ini padaku sekarang. Li Qian menggelengkan kepalanya. Tidak, ketiga bulu ini sangat berharga. Itu kartu trufku untuk bertahan hidup. Aku hanya akan membiarkanmu menggunakan salah satunya. Ngomong-ngomong, kalau kamu berhasil berevolusi, ingatlah untuk mengembalikan sumber daya luar biasa dalam jumlah yang setara kepadaku, lanjut Li Qian. Kalau kamu gagal, lupakan saja. Anggap saja kamu tidak menang lotre. Kamu beli tiket lotre dan nggak menang. Apa kamu harus melebih-lebihkannya? Rongzu berkata dengan nada tak berdaya, tingkat keberhasilanku dalam evolusi setidaknya jauh lebih tinggi daripada memenangkan lotre. Akan lebih baik jika kamu memiliki rasa percaya diri. Li Qian menjawab dengan santai, lalu tatapannya tiba-tiba menajam, perhatikan, ini akan segera dimulai. Sambil berbicara, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan bulu gagak emas agar melayang menuju Sun Essence Gold Array. Tegasnya, Solar Essence Gold Array ini bukanlah sebuah array, melainkan hanya sekadar susunan dan kombinasi sederhana. Sasarannya adalah mendistribusikan energi secara merata di radius 100 meter di sekitar pohon leluhur. Saat bulu burung gagak emas itu berkibar, bulunya berkilauan dengan cahaya merah tua, berkelap-kelip bagaikan detak jantung. Akhirnya,
Ketika bulu burung gagak emas melayang turun hingga dalam jarak setengah meter dari leluhur beringin, esensi emas matahari dan kristal emas matahari di tanah menyala satu demi satu, seperti lilin. Rongzu, bersabarlah. Ini baru awal dari nirvana. Seru Li Qian lantang, menatap emas esensi matahari dan emas kristal matahari yang berkilauan. Juga, ingatlah untuk melepaskan skill, berkah kuno, dengan sekuat tenagamu. Skill, Ancient Blessing, bukan sekadar skill buff biasa. Skill ini dapat meningkatkan berbagai statistik hewan peliharaan. Li Qian dapat dengan jelas merasakan bahwa skill ini juga berperan penting dalam membuka potensi hewan peliharaan yang lebih dalam. Saat Li Qian selesai berbicara, Rongzu tiba-tiba memancarkan semburan cahaya seperti cahaya bintang. Jelas, ia telah mematuhi perintah Li Qian dan mulai menggunakan keterampilan berkah kuno. Saat skill Ancient Blessing dirapalkan, cahaya yang lebih intens segera muncul dari pohon beringin. Cahayanya berwarna putih keperakan, dan hampir seketika menerangi sebagian besar area yang dicakup oleh susunan cahaya itu seterang siang hari. Irina, yang telah mengamati situasi di inti formasi, dan Zhao Zihuan, yang berada di tengah pertempuran, segera menyadari perubahan tersebut. Mu Tianhua juga bertarung di dalam formasi, membantai makhluk-makhluk luar biasa. Ketika ia melihat cahaya yang hampir menyelimuti sebagian besar formasi naga 99 Yuan, ia menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Cahaya evolusi yang begitu mengerikan, mungkinkah evolusi leluhur beringin telah dimulai? Mu Tianyu, adik laki-laki Mu Tianhua, orang kedua di keluargamu, bergegas menghampiri. Begitu melihat adiknya, ia langsung bertanya, "Kakak, apakah ini?" Mu Tianhua tahu apa yang ingin dikatakan adiknya, dan dia mengangguk, "Ya, gerakan evolusi yang mengerikan seperti itu pastilah leluhur pohon beringin yang menerobos. Tidak, kita tidak boleh bermalas-malasan." Menurut Li Qian, leluhur pohon beringin membutuhkan energi yang sangat besar untuk melepaskan diri dari belenggu. Wajah Mu Tianhua berseri-seri karena kegembiraan. Ia segera memberi perintah kepada hewan peliharaannya untuk melanjutkan pembantaian. Pada saat yang sama, di luar formasi naga 99 Yuan, Tu King Yuan, yang telah kembali, juga melihat pemandangan ini, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya kali ini, rencanamu bukan hanya tentang menyelesaikan krisis di kota Yunlan. Li Qian, kau benar-benar pemuda yang luar biasa. Bab 533. Sama seperti semua orang di dalam dan luar formasi naga 99 Yuan tengah menyaksikan cahaya evolusi naik ke udara dan menerangi hampir separuh ruang formasi, Li Qian dengan cemas menyaksikan dari pusat cahaya itu. Secara teori, setelah menyerap semua pengetahuan evolusi dan dengan bakat, mendobrak penghalang, Zhao Zihuan sebagai jaminan, tingkat keberhasilan evolusi dapat mencapai lebih dari 90%. Bahkan dengan keyakinan 90%, Li Qian masih tidak dapat menahan rasa khawatir dan cemas. Kenyataannya, hal ini tak terelakkan. Beberapa metode evolusi tidak terkait dengan tingkat kemahiran yang dapat dikuasai seseorang, dan tentu saja memiliki kemungkinan kegagalan yang relatif tinggi. Baik itu naga bersisik biru atau salamander iblis api beku, mereka semua berada dalam situasi yang sama. Meskipun Li Qian sekarang sangat familiar dengan kedua metode evolusi ini, ia masih belum dapat sepenuhnya menghilangkan kemungkinan kegagalan. Evolusi ini, karena sasarannya adalah leluhur beringin, telah mengumpulkan pengalaman serupa selama 2 kehidupan, dan kedua kehidupan tersebut melampaui batas atas potensi spesies, sehingga tingkat keberhasilannya sudah cukup tinggi. Jika itu adalah pohon beringin emas kuno lainnya, seperti leluhur kedua, Li Qian memperkirakan tingkat keberhasilannya akan turun sedikitnya 20%. Saat Li Qian memfokuskan perhatiannya, fluktuasi energi di tubuh Rongzu mulai meningkat dengan mantap. Aura penindasan yang terpancar darinya menjadi semakin menakutkan. Li Qian mengangkat tangannya, melihat warna yang ditampilkan di gelang pintar, roh suci level 1, roh suci level 2, roh suci level 3. Kemudian, Li Qian menemukan bahwa gelang pintarnya tidak lagi menampilkan apapun. Karena telah melampaui ambang batas deteksi gelang pintar. Meskipun tidak ada penargetan yang disengaja, dan Rongzu bahkan mungkin sengaja menghindarinya, jaraknya terlalu dekat. Li Qian tak dapat dipungkiri terpengaruh oleh tekanan itu. Karena tidak ada pilihan lain, Li Qian harus mundur dari wilayah inti. Kenyataannya, setelah berevolusi ke tahap ini, peran yang dapat dimainkan Li Qian sudah cukup terbatas. Berhasil tidaknya evolusi bergantung pada nenek moyang pohon beringin itu sendiri. Li Qian, bagaimana kabarnya? Tanya Irina saat melihat Li Qian muncul dari inti formasi. Li Qian menatap pohon cahaya setinggi 100 meter di area inti formasi dan berkata dengan suara tenang, "Aku sudah melakukan semua yang kubisa. Sekarang, terserah leluhur Rong untuk memutuskan." Setelah mengatakan itu, ia menambahkan, "Jika kita mundur sedikit lagi, tekanan dari leluhur pohon beringin akan semakin kuat. Bahkan di sini pun, rasanya tidak nyaman untuk tinggal." Sebelum dia bisa menyelesaikan bicaranya, Li Qian sudah mengambil langkah mundur sedikit lagi. Sementara itu, di bagian utara kota Yunlan, di area luar formasi, Tu King Yuan, yang telah memimpin formasi, tiba-tiba mengubah ekspresinya secara drastis. Sialan, fluktuasi energinya mengerikan sekali. Kalau terus begini, formasi ini pasti akan bertahan bahkan setengah jam saja. Seorang pria parubaya yang cukup mahir dalam formasi menatap Tu King Yuan dengan cemas. "Teruslah maju.
Kita sama sekali tidak boleh membiarkan semuanya berantakan di saat genting ini, kata Tu Qingyuan tegas, sambil melirik pria parubaya yang tampak cemas itu. Kesalahannya lah yang menyebabkan masalah, membiarkan pengkhianat Feng Xijun menyusup. Jika Li Qian tidak berhati-hati dan mengawasi, rencananya mungkin sudah gagal sekarang. Rencana yang gagal di menit terakhir adalah masalah kecil. Jika Li Qian terluka karenanya, ia memperkirakan Universitas Penjinak Binatang Sazu pasti akan mengejarnya. Masalah sebelumnya akhirnya mereda, dan jika dia mengacau lagi dan merusak rencana, dia curiga Zhao Ziwan mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Ingat, apapun metode yang kau gunakan, kau harus menstabilkan formasi untukku. Tu Qingyuan melirik rekan-rekan di sekitarnya dan berkata tanpa ragu, jangan pelit dengan material. Sehebat apapun material mereka, selama mereka bisa menstabilkan formasi, aku akan menggantinya nanti. Dengan janji penggantian dari Tu Qingyuan, keempat orang lainnya tidak ragu lagi dan segera mengambil tindakan. Segala macam material langka dibuang begitu saja seolah-olah gratis. Berkat akumulasi berbagai material langka, formasi naga 99 Yuan, yang awalnya diambang kehancuran, segera menjadi stabil. Pria parubaya yang baru saja berbicara menunjuk ke pohon cahaya di tengah formasi dan bertanya, Presiden Tu, apa sebenarnya yang mereka lakukan? Lalu, apa sebenarnya benda itu? Fluktuasi energinya terasa hampir sebanding dengan fluktuasi energi hewan peliharaan legendaris. Pria parubaya itu menunjuk ke arah pohon cahaya raksasa. Mendengar kata-katanya, ekspresi Tu Qingyuan langsung berubah serius. Ia menatap pria parubaya itu dan berkata dengan serius, jangan ikut campur urusan yang bukan tanggung jawab kami. Yang perlu kami lakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kelancaran operasi formasi. Sebenarnya, mengingat perilaku aneh Li Qian dan Zhao Ziwan sebelum rencana itu dilaksanakan, Tu Qingyuan sudah menebak sebagian kebenarannya. Hal ini sungguh tak dapat dipercaya baginya, sedemikian rupa sehingga meskipun ia telah menebak sebagian kebenarannya, ia tetap tidak dapat mempercayainya. Tentu saja, selain ketidakpercayaan, ia juga merasakan kegembiraan dan sensasi yang tak terlukiskan. Jika kebenaran memang seperti dugaanku, apakah itu berarti aku juga akan berkesempatan untuk melihat sekilas alam tertinggi di masa mendatang? Memikirkan hal itu, jantungnya tak kuasa menahan berdebar kencang. Faktanya, Tu Qingyuan bukan satu-satunya orang yang memikirkan sebagian kebenaran. Baik di dalam maupun di luar formasi, saat ini, banyak penjinak binatang tengah merasakan badai emosi. Li Qian juga berada di dalam formasi. Saat ia perlahan menjauh dari area inti, ia juga mulai merasakan fluktuasi pertempuran. Pada satu titik, ekspresinya tiba-tiba berubah sangat tidak menyenangkan. Mengabaikan kemungkinan orang lain berpikiran liar, ia berteriak keras, kita kehabisan energi. Semuanya, cepat berburu. Suaranya nyaring, hampir meliputi seluruh formasi, dan semua orang di dalam formasi itu mendengarnya. Strategi melenyapkan semua makhluk luar biasa dalam formasi itu telah direncanakan sejak lama, dan desakan cemas Li Qian membuat mereka menyadari keseriusan masalah tersebut. Zhao Ziwan sangat cemas, dan dia melompat ke sisi Mu Tianhua. Tuanmu, waktu kita hampir habis, dan semuanya agak lambat. Ayo kita pergi dan melakukan sesuatu yang besar, kita bertiga. Zhao Ziwan sedang berbicara dengan Mu Tianhua dan Mu Tianyu. Sambil berbicara, ia sudah mengarahkan pandangannya ke arah tertentu, yaitu lokasi celah dimensi. Baiklah. Mu Tianhua melihat ke arah yang ditunjuk Zhao Ziwan, berpikir sejenak, lalu berteriak keras. Setelah berkata demikian, keduanya bertukar pandang, lalu langsung memerintahkan semua hewan peliharaan mereka untuk bergegas menuju lokasi celah dimensi. Kalian semua gila. Melihat ini, Mu Tianyu langsung mengerti pikiran kakak laki-lakinya dan Zhao Zihuan. Ia ingin menghentikan mereka, kalian seharusnya tahu situasi di sana. Kemungkinan besar ada binatang ajaib legendaris di sana. Terburu-buru seperti ini. Lupakan saja, aku bisa gila menghadapi kalian sekali ini. Sambil berbicara, dia memerintahkan binatang peliharaannya untuk berlari sekencang-kencangnya. Bab 534. Li Qian tidak menyadari bahwa Mu Tianhua, Mu Tianyu, dan Zhao Zihuan telah bergegas ke celah dimensional. Pada saat ini, dia menatap cemas ke arah pusat formasi. Dia merasakan arah konvergensi energi dan intensitas fluktuasi energi, alisnya berkerut. Meskipun saat ini masih belum dapat bertahan, kecepatan dan intensitas aliran energi sudah menunjukkan tanda-tanda tidak dapat dipertahankan dan mencapai batasnya. Tidak lama lagi, perusahaan akan menemukan dirinya dalam situasi di mana pendapatannya tidak dapat menutupi pengeluarannya. Tentu saja, hal ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada Zhao Zihuan dan yang lainnya. Li Qian sendiri juga harus disalahkan, karena ia meremehkan energi yang dibutuhkan untuk evolusi leluhur beringin. Melihat pohon cahaya raksasa di tengah formasi, dia mengerti bahwa ini adalah momen transformasi yang paling krusial. Li Qian mengamati dengan saksama, dan perlahan-lahan, situasi yang paling ditakutkannya pun terjadi. Di dalam formasi naga 99 Yuan, energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke inti seperti paus yang menelan mangsanya, tetapi meskipun begitu, masih ada tanda-tanda energi yang tidak cukup untuk mempertahankan alirannya. Mendesah. Melihat ini, Li Qian mendesah tak berdaya, seperti yang diduga, naik ke level legendaris tidaklah semudah itu. Apakah ini akan gagal? Meskipun Irina tidak tahu detail evolusinya, dia bisa melihat perubahan ekspresi Li Qian.
Li Qian berkata dengan cemas, sulit untuk mengatakannya sekarang, tapi ini sangat berbahaya. Tepat saat Li Qian dan Irina dipenuhi kekhawatiran, tidak jauh dari mereka, di dekat celah dimensi, energi tiba-tiba melonjak hebat. Banyak penjinak binatang telah berkumpul di sini, dan mereka semua menjadi waspada saat merasakan perubahan ini. Mereka di sini. Tepat saat mereka dipenuhi kewaspadaan, celah dimensi itu tiba-tiba meluas dan kemudian memuntahkan massa gelap yang besar. Begitu melihat makhluk raksasa itu keluar dari celah dimensi, kelompok penjinak binatang segera mengambil posisi bertahan dan bersiap bertarung. Ledakan. Makhluk besar itu mendarat, memperlihatkan dirinya sebagai makhluk yang luar biasa. Lebih tepatnya, itu adalah mayat seorang makhluk gaib, dan dilihat dari tekanan yang memancar darinya, itu pasti mayat seorang makhluk gaib tingkat orang suci. Membunuh makhluk gaib di dalam formasi naga 99 Yuan memang sulit, tetapi bukan berarti mustahil, karena adanya penekanan pada formasi tersebut. Namun, agak berlebihan jika mengebor celah dimensi dan membunuh makhluk supernatural. Risikonya terlalu besar. Jika terjadi kesalahan, bukan tidak mungkin Anda akan binasa di dalamnya. Saat semua orang kebingungan dan khawatir, makhluk besar lain muncul dari celah dimensi. Belajar dari pengalaman sebelumnya, meski tetap waspada dan berhati-hati, reaksi mereka tak lagi berlebihan seperti dulu. Seperti dugaan mereka, lontaran besar kedua juga berupa mayat. Mayat makhluk transenden tingkat suci. Setelah membantai dua makhluk luar biasa tingkat suci secara berturut-turut, para penjinak binatang di luar agak terkejut dengan niat membunuh yang ganas dari tiga orang yang menyerbu masuk. Penantian yang mencemaskan itu tidak berlangsung lama. Sesaat kemudian, mayat lain terlempar dari celah dimensi. Meskipun mayatnya tidak terlalu besar, hanya seukuran truk biasa, dilihat dari aura penindasan yang terpancar darinya, ia tetap saja merupakan makhluk luar biasa tingkat Sein. Tepat ketika para penjinak binatang yang berjaga di luar mengira pembantaian akan berlanjut, tiba-tiba aura kemarahan, jantung berdebar-debar, dan ketakutan menyebar. Segera setelah itu, mereka melihat Mu Tianhua, Mu Tianyu, dan Zhao Zihuan muncul dari celah dimensi dalam keadaan acak-acakan. Cepat, ada binatang ajaib legendaris yang mengikuti kita. Zhao Zihuan bergegas keluar dari celah dimensi dan melihat sekelompok penjinak binatang berjaga di luar. Ia langsung berteriak keras. Mendengar ini, semua penjinak binatang ketakutan, beberapa bahkan mengumpat, Zhao Zihuan, apa sebenarnya yang kalian bertiga lakukan di dalam? Bagaimana kalian bisa mengeluarkan makhluk sebesar itu? Sementara Zhao Zihuan dan kedua rekannya memegang jabatan tinggi di kota Yunlan, beberapa orang yang hadir memiliki kedudukan serupa. Mendengar teriakan Zhao Zihuan, raut wajah orang-orang itu berubah drastis, dan mereka langsung mulai menanyainya. Dari nada bicaranya, Anda dapat mengetahui bahwa dia tidak sopan. Beraninya kita memprovokasi orang besar itu. Kita hanya masuk untuk membunuh beberapa makhluk gaib tingkat Sein. Zhao Zihuan segera menjelaskan. Mendengar penjelasan Zhao Zihuan, sekelompok penjinak binatang tak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulut mereka. Kalian bertiga menyerbu masuk dan membunuh anak buahnya. Bagaimana mungkin dia bisa tetap acuh tak acuh? Sambil mengeluh dalam hati, mereka tak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Hal yang paling mendesak saat ini adalah melarikan diri. Monster legendaris benar-benar di luar kemampuan mereka untuk bertahan. Bahkan dengan keberadaan formasi naga 99 Yuan, itu tidak ada gunanya. Lebih jauh lagi, mereka menduga bahwa begitu binatang ajaib legendaris dari celah dimensi muncul, kekuatannya yang besar akan menyebabkan formasi naga 99 Yuan runtuh. Tidak ada keraguan tentang itu benar sekali. Jadi pada saat ini, mereka juga merasa sedih. Apakah semua usaha kita akan sia-sia? Raungan. Mendengar raungan mengerikan yang datang dari dalam celah dimensi, hati semua penjinak binatang tenggelam ke dasar. Akan tetapi, yang tidak mereka sadari adalah bahwa energi dalam mayat tiga makhluk transenden tingkat suci yang sebelumnya dibunuh Zhao Zihuan dan kelompoknya terkuras habis dengan kecepatan yang tidak dapat dipercaya. Di area luar zona inti formasi, Li Qian merasakan energi terisi kembali dan kepercayaan dirinya kembali. Tetapi tepat pada saat itu, dia juga mendengar raungan binatang buas yang menakutkan. Oh tidak, itu makhluk gaib yang legendaris. Seru Li Qian kaget. Mata Li Qian bagaikan obor saat ia menatap tajam ke arah pohon cahaya raksasa di tengah formasi, bergumam dalam hati, semoga saja kita bisa sampai tepat waktu. Suara mendesing. Dua sosok bergegas mendekat. Mereka adalah Mu Tianhua dan Zhao Zihuan. Mu Tianhua berkata dengan cemas, makhluk gaib legendaris sedang melintasi perbatasan. Kita harus segera mengungsi. Li Qian tanpa sadar bersiap mengangguk, lalu mengikuti langkah mundur. Li Qian tahu betul prinsip bahwa selama perbukitan hijau masih ada, akan selalu ada kayu bakar. Akan tetapi, tepat sebelum mereka hendak mengungsi, posisi tengah formasi berdengung. Pilar cahaya yang mengerikan tiba-tiba muncul dari pohon berwarna putih keperakan. Seberkas cahaya melesat ke langit, mencapai ketinggian lebih dari 300 meter. Dalam sekejap, formasi naga 99 Yuan runtuh. Sinar cahaya yang kuat menerangi hampir seluruh kota Yunlan. Pinggiran utara kota Yunlan menyerupai matahari terbit berwarna perak. Fenomena yang dibesar-besarkan itu hampir seketika menarik perhatian sebagian besar warga kota Yunlan. Adapun para penjinak binatang tingkat tinggi yang sudah ada di dekatnya, tidak perlu dikatakan lagi.
Beberapa penjinak binatang tingkat tinggi yang memiliki gambaran kasar tentang cerita di dalamnya, seperti Tu King Yuan, kini dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apakah evolusi benar-benar berhasil? Bab 535. Di luar formasi naga 99 Yuan yang asli, Li Qian, Zhao Zihuan, dan yang lainnya memandang pilar cahaya putih perak yang menjulang ke langit, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kegembiraan, dan kegembiraan. Pada titik ini, situasinya sebenarnya cukup jelas. Kepala sekolah Zhao, ada apa? Meskipun Chen Yuhuan, kepala keluarga Chen di kota Yunlan, sudah menduga situasinya, ia masih sedikit ragu, jadi ia bertanya dengan ragu-ragu. Patriark Chen, situasinya seperti ini, Zhao Zihuan menatap Chen Yuhuan, ekspresi canggung muncul di wajahnya. Menurut rencana dia dan Li Qian sebelumnya, mereka akan menggunakan formasi naga 99 Yuan untuk menekan makhluk luar biasa dalam formasi penjara, mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan mereka, dan kemudian menggunakan formasi penyegelan untuk menyegel celah dimensi. Ini akan menyelesaikan krisis saat ini di kota Yunlan. Mengenai masalah stagnasi energi, Li Qian akan menyelesaikannya. Solusinya sederhana, langsung memanfaatkan energi yang terkumpul ini untuk membantu leluhur pohon beringin kembali. Pada saat itu, tergantung pada situasinya, jika kita dapat membantu Rongzhu melepaskan diri dari belenggunya, kita dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah di kota Yunlan. Jika itu tidak memungkinkan, kita dapat menggunakan formasi untuk menekannya sementara selama 2 atau 3 tahun. Itulah rencananya saat itu. Namun, rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Setelah membuat kontrak dengan Zhao Zihuan, kemungkinan evolusi Rongzhu meningkat pesat. Yang terpenting, proses evolusi saat ini sedang mengalami transformasi yang signifikan. Itu benar-benar menghancurkan formasi naga 99 Yuan secara langsung. Mengingat situasi saat ini, rasanya sangat tidak masuk akal untuk tidak memberikan penjelasan. Untungnya, dia tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Dia bisa menyerahkan semuanya kepada Zhao Zihuan. Ini juga tugasnya. Bagaimanapun, dialah orang yang paling diuntungkan dari evolusi leluhur beringin. Melihat Li Qian memalingkan wajahnya, bersikap acuh tak acuh, Zhao Zihuan langsung mengerti maksudnya. Dia melirik semua orang, berdeham, dan berkata, begini masalahnya. Bukankah Li Qian bilang dia bisa mengatasi masalah stagnasi energi? Sebenarnya, solusinya adalah menggunakan energi ini untuk membantu hewan peliharaan berevolusi. Untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan evolusi, aku juga menggunakan bakatku dalam menjinakkan binatang buas, mendobrak penghalang untuk menandatangani kontrak dengan binatang peliharaan ini. Setelah mendengarkan penjelasan Zhao Zihuan, Chen Yuan melirik pilar cahaya putih perak yang menjulang tinggi dan bertanya, jadi, binatang peliharaan yang berevolusi di dalam itu milikmu? Sejujurnya, itu benar. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya atau menjadi pusat perhatian, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya sekarang karena semuanya sudah seperti ini. Setelah mendengar penjelasan Zhao Zihuan, wajah semua orang menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa Zhao Zihuan dan 2 orang dari keluargamu bertarung dengan putus asa. Mereka akan bergegas masuk ke celah dimensi tanpa memperhatikan keselamatan mereka sendiri. Salah. Tak lama kemudian, semua orang menyadari ada yang tidak beres. Wajar saja Zhao Zihuan berjuang mati-matian, karena ini menyangkut evolusi hewan peliharaannya, tapi kenapa kalian berdua malah bertarung begitu keras? Jangan bicara tentang moralitas, perlindungan, atau hati nurani. Ketika hidup Anda dalam bahaya, Anda dapat mengesampingkan semua itu. Menghadapi tatapan bingung kerumunan, Mu Tianhua tersenyum canggung. Ia menunjuk ke pohon cahaya raksasa di inti formasi dan berkata dengan nada agak rumit, hewan peliharaan yang sebelumnya dikontrak kepala sekolah Zhao, yaitu, leluhur beringin keluargamu kita. Oh, jadi itu leluhur pohon beringin dari keluarga Mumu. Seseorang akhirnya menyadarinya, tetapi begitu mereka berbicara, mereka menyadari ada yang salah lagi. Tunggu, ada yang tidak beres, bukankah leluhur pohon beringin dari keluarga Mumu sudah mencapai tingkat roh suci? Mungkinkah itu maju ke status legendaris? Seseorang tiba-tiba menyadarinya, lalu gemetar dan mengeluarkan suara sedikit gemetar. Melihat kebenaran telah terungkap sepenuhnya, Mu Tianhua, Mu Tianyu, dan Zhao Zihuan bertukar pandang lalu mengangguk setuju secara diam-diam. Saat semua orang tercengang dan tidak yakin harus berkata apa. Raungan, raungan, raungan. Raungan mengerikan dari binatang buas itu datang lagi, suara yang mengguncang jiwa dan membuat orang-orang ketakutan. Semua orang mendengar auman mengerikan dari monster itu. Saat mereka ragu untuk mundur, pilar cahaya putih keperakan di inti formasi itu surut, dan api oranye merah pun muncul. Api pun berubah bentuk menjadi pilar, menjulang tinggi ke angkasa, dan aura panas bergulung-gulung masuk dan menyerbu ke arah kami. Api itu sangat mengerikan dan suhunya sangat tinggi. 9 naga raksasa melingkar dan berputar-putar di dalam api, tampak tak berbentuk, tetapi kenyataannya, mereka masih dapat dilihat dengan jelas. Perubahan dramatis di bagian tengah formasi segera menarik perhatian semua orang. Rasa percaya diri muncul di hati mereka, dan harapan bersinar di mata mereka. Jika leluhur Banyan dapat menyelesaikan evolusinya, maka krisis ini mungkin benar-benar dapat teratasi. Dengan binatang peliharaan legendaris yang bertugas, bahkan jika celah dimensi tidak dapat sepenuhnya disegel dalam jangka pendek, seharusnya tidak ada masalah. Lagi pula, dengan hewan peliharaan legendaris yang berkuasa, apakah celah dimensi ini masih perlu disegel?
Semua orang berpikir dalam hati bahwa mereka mungkin perlu mempertimbangkan kembali masalah ini. Berdengung, berdengung, berdengung. Sebuah lingkaran cahaya menyilaukan memancar keluar, rona merahnya tampak mencolok. Di tengah lingkaran cahaya itu, sesosok tubuh proporsional perlahan mendekat. Sosok yang berbadan sangat proporsional berjalan perlahan mendekat. Tampaknya bergerak sangat lambat, tetapi dalam sekejap mata ia telah tiba di depan semua orang. Baru setelah mendekat semua orang dapat melihat wajahnya dengan jelas. Ia seorang pria, berusia sekitar 30 tahun, tingginya sekitar 1,9 meter, dengan otot-otot proporsional. Dengan fitur wajahnya yang tajam dan rambut merah menyala yang panjang, ia memancarkan kejantanan. Jika seorang pria dewasa, tampan, dan maskulin benar-benar manusia, ia dapat dengan mudah mengalahkan selebriti pria manapun. Pria berambut merah itu bertelanjang dada, hanya mengenakan celana pendek kulit berwarna coklat tua dengan pola-pola seperti cabang pohon merah tua yang memanjang dari pinggang hingga ke dada, menambah temperamennya yang liar dan tak terkendali. Setelah mengamati lebih dekat, Li Qian melihat tanda berbentuk cabang pohon di antara alis pria berambut merah itu. Melihat pria berambut merah itu, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Melihat tindakan Li Qian, pria berambut merah itu tak kuasa menahan senyum tipis. Li Qian, aku tak pernah menyangka bahwa pada akhirnya, kaulah yang benar-benar membantuku menyelesaikan transformasiku. Mendengar ini, mata Li Qian melebar, dan dia mengeluarkan suara tidak percaya, leluhur Rong. Merasakan keterkejutan dalam nada bicara Li Qian, senyum Rong Zhu melebar. Apa, bukankah begitu? Mendengar ini, Li Qian segera mulai menggumamkan keluhan dalam hatinya. Mereka bukan hanya tidak serupa, mereka juga tidak berhubungan sama sekali. Li Qian tahu bahwa hewan peliharaan dapat berubah wujud menjadi manusia setelah naik pangkat, tetapi dalam imajinasinya, jika leluhur beringin berubah wujud, dia akan menjadi seorang kakek tua yang baik hati. Dan bukankah mereka yang mengaku sebagai leluhur seharusnya digambarkan sebagai kakek-kakek tua dengan rambut putih? Di mana lagi kita bisa menemukan seseorang seperti dia? Dia tidak hanya muda, tapi juga sangat tampan. Dengan penampilan seperti itu, dia bisa dengan mudah debut sebagai idola. Ia berpikir dalam hati bahwa ia sedang mengeluh, tetapi di permukaan, Li Qian tidak berani mengatakannya. Ia menjawab tanpa ragu, bertentangan dengan keinginannya, tidak, itu sangat cocok dengan temperamenmu. Setelah berkata demikian, ia segera mengganti pokok bahasan, yang merupakan sesuatu yang membuatnya, sebagai peternak, cukup penasaran, ngomong-ngomong, apa rasmu? Rong Zhu menatap Li Qian, tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan dengan tenang mengucapkan 5 kata, pohon fusang 9 naga. Bab 536. Saat berbicara, Rong Zhu juga melirik Li Qian, yang kemudian menyadari adanya informasi baru muncul dalam pikirannya. Informasinya tidak banyak, tetapi cukup bagi Li Qian untuk memahami situasi Rong Zhu saat ini. Tidak mengherankan, leluhur beringin telah maju ke tingkat legendaris, seperti yang dapat dilihat dari transformasinya ke bentuk manusia. Selain maju ke status legendaris, kali ini, dengan tambahan Golden Crow Feathers, Solar Essence Gold, dan Solar Gold Crystal, banyak Ancestor sekarang memiliki atribut api di samping atribut kayu aslinya. Api dan kayu secara teori saling merusak, dan hewan peliharaan yang memiliki kedua sifat ini langka di dunia penjinakan binatang buas ini. Setelah menyerap informasi yang diwariskan dari leluhur Rong, Li Qian mengangguk pelan. Informasi ini memang tidak terduga. Dengan informasi ini, beberapa tebakannya terkonfirmasi, dan Li Qian cukup puas dengan itu. Satu-satunya masalah adalah kondisi evolusi pohon beringin emas purba terlalu menuntut. Dalam keadaan normal, bahkan jika spesies tersebut mencapai batas potensinya, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Hanya mereka seperti Rong Zhu, yang telah menembus batas potensi ras mereka dan kembali menggunakan keterampilan, benih reinkarnasi, dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mereka ke tingkat yang cukup besar dengan menggabungkan fondasi yang terakumulasi dari dua kehidupan. Ini hanyalah beberapa syaratnya. Konsumsi emas saripati matahari dan kristal emas matahari, bulu gagak emas, dan pembentukan formasi naga 99 Yuan adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang biasa. Oleh karena itu, meski evolusi pohon fusang 9 naga mungkin bisa ditiru, jumlah penjinak binatang yang mampu menyelesaikan evolusi akan sangat terbatas. Setelah menyampaikan pesan singkatnya kepada Li Qian, tatapan Rong Zhu menajam, dan tiba-tiba ia melihat ke suatu arah. Kita sampai nanti saja. Aku harus mengatasi masalah yang ada sekarang dulu. Benar-benar suatu kebetulan, tepat saat berikutnya setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Raungan, raungan, raungan. Raungan mengerikan dari binatang buas bergema sekali lagi dari celah dimensi. Mendengar raungan mengerikan dari binatang itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Zhao Zihuan. Ketika melihat Zhao Zihuan saat ini, wajah mereka semua menampakkan ekspresi iri dan cemburu. Karena hampir semua perhatian terpusat pada Rong Zhu, tak seorang pun menyadari bahwa Zhao Zihuan juga telah mengalami transformasi total. Pada saat ini, Zhao Zihuan, yang muncul di hadapan semua orang, tidak lagi tampak tua. Rambut peraknya telah berubah menjadi hitam. Sebagian besar kerutan di wajahnya telah hilang. Dia tampak baru berusia awal 40-an, dan dengan sikapnya yang halus dan elegan, memanggilnya, pria tua yang tampan, bukanlah suatu yang berlebihan. Jelas, akar perubahan Zhao Zihuan terletak pada Rong Zhu, atau lebih tepatnya, pada Li Qian.
Transformasi Rongzu menjadi penjinak binatang legendaris tidak terbatas padanya. Tetapi juga termasuk Zhao Zihuan, penjinak binatang yang telah menandatangani kontrak dengannya. Perbedaan antara tingkat Sein dan tingkat legendaris, meski hanya satu tingkat, sangat jauh berbeda, menunjukkan perbedaan besar di antara keduanya. Tidak mengherankan ada pepatah yang mengatakan, begitu Anda memasuki wilayah legendaris, Anda menyeberangi jurang, dan sejak saat itu, yang abadi dan yang fana dipisahkan. Semua orang tahu betul bahwa ini bukanlah lebihan, tetapi fakta. Legenda dan non-legenda adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Melihat semua orang menatapnya dengan tatapan terkejut dan tak percaya, Zhao Zihuan, yang sudah tahu perubahan seperti apa yang telah dialaminya, segera angkat bicara, bersiap mengganti topik pembicaraan. Ia tidak ingin diperlakukan seperti monyet yang sedang dipamerkan. Rongzu, terima kasih atas bantuanmu. Rongzu mengangguk sedikit setelah mendengar kata-katanya. Faktanya, bahkan jika Zhao Zihuan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan membiarkan binatang ajaib legendaris dari sisi lain celah dimensi itu menyeberang. Kalau dibiarkan melintas, bahkan leluhur pohon beringin pun belum tentu sanggup menghadapinya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, Rongzu masih mampu menjaga celah dimensi dan memukul mundur musuh. Setelah mengangguk, leluhur Rong tanpa membuang waktu. Ia tiba-tiba mengulurkan tangan dan berteriak pelan, teknik rahasia, 9 naga menaklukkan iblis. Begitu dia selesai berbicara, 9 naga api muncul dari udara tipis dan kemudian menyerbu ke depan. 9 naga api itu pada awalnya tampak tidak terlalu besar, tetapi ketika mereka terbang ke udara, mereka tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar. 9 naga api, membawa kekuatan yang sangat besar, menerjang dengan kecepatan kilat, tiba di lokasi celah dimensi dalam sekejap mata. Naga api itu melesat, menyapu bersih semua debu dan kabut yang dilaluinya, sehingga semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa di lokasi celah dimensi itu, seekor binatang mengerikan dengan wajah ganas dan kepala yang ditutupi taji tulang telah melintasi separuh tubuhnya. Ledakan. Seperti dugaan mereka, 9 naga api yang mengerikan itu langsung menghantam monster ganas yang berada di tengah tubuhnya. Menghadapi serangan, teknik rahasia, 9 naga menaklukkan iblis, yang luar biasa kuat ini, monster legendaris yang telah menutupi separuh tubuhnya tidak sempat menghindar. Ia mengumpulkan semburan energi di mulutnya, yang mengalahkan 1 naga api, tetapi tidak berdaya melawan 8 naga api lainnya. Naga api itu menyerang monster legendaris itu tepat di kepala, menimbulkan cedera serius dan, yang terpenting, mengirimnya kembali ke celah dimensi. Sekarang, pelanggaran sebelumnya yang dilakukan monster legendaris itu telah sia-sia. Raungan, raungan, raungan. Monster legendaris itu meraung dengan enggan saat dipaksa kembali ke celah dimensi. Ia mencoba beberapa kali lagi, tetapi setiap kali melewati garis, ia didorong kembali oleh banyak ancestor, yang membuatnya tidak berdaya, dan tidak punya pilihan selain mundur karena frustrasi. Baru setelah melihat binatang ajaib legendaris itu mundur, para penjinak binatang tingkat tinggi akhirnya mengeluarkan teriakan kegirangan. Pengembalian dana. Akhirnya, aku mundur. Monster legendaris telah mundur. Kita telah menang dan menyelamatkan kota Yunlan. Hebat. Kota Yunlan tidak perlu direlokasi. Petik 2. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat, mengobrol, lalu menatap Zhao Zihuan, ketenangan mereka mulai goyah. Atas dasar apa? Mengapa Zhao Zihuan dapat naik ke peringkat legendaris? Memikirkan hal ini, mereka tanpa sadar melirik Li Qian, mata mereka langsung dipenuhi semangat. Jika Li Qian bisa membantu Zhao Zihuan maju, mengapa ia tidak bisa membantunya menembus batas kemampuannya? Pohon beringin emas kuno memang sangat langka, tetapi selama seseorang bersedia membayar harganya, mendapatkannya bukanlah masalah. Menghadapi tatapan aneh dari kerumunan, Zhao Zihuan merasa sedikit malu. Ia bisa menebak apa yang dipikirkan orang-orang ini. Tepat saat dia hendak berbicara untuk meredakan suasana, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan dia mengaktifkan susunan pemanggilan tanpa ragu-ragu. Saat cahaya lingkaran pemanggilan melintas, seekor anjing peliharaan, beberapa kali lebih besar dari badak, muncul di hadapan semua orang. Li Qian segera menoleh. Pemanggilan hewan peliharaan oleh Zhao Zihuan saat ini tentu bukan tanpa alasan. Benar saja, saat hewan peliharaan itu dipanggil, Li Qian segera menyadari bahwa hewan peliharaan anjing yang dipanggil itu memancarkan cahaya yang cukup jelas. Apakah ini sebuah upaya untuk menembus batas kekuatan? Dengan pancaran cahaya seperti itu dari tubuhnya, satu hal yang pasti, ini jelas bukan evolusi. Li Qian tahu terlalu banyak tentang evolusi, dan segera dia menebak situasi umumnya. Hewan peliharaan anjing yang baru muncul ini kemungkinan besar menggunakan umpan balik dari kemajuan Zhao Zihuan untuk mencoba dan masuk ke alam legendaris. Bab 537. Saat hewan peliharaan anjing itu muncul, mereka langsung menarik perhatian hampir semua penjinak binatang yang hadir, termasuk Li Qian. Dia mengamati dengan rasa ingin tahu dan segera menyadari bahwa anjing peliharaan itu cukup besar, hampir sebanding dengan gajah dewasa. Hewan peliharaan anjing ini seluruhnya berwarna hitam, dengan pola berbentuk api yang ditempatkan secara cerdik sehingga menambah penampilannya yang megah dan mengesankan. Inilah hewan peliharaan andalanmu, Mastiff Api Netherworld 9. Hewan peliharaan anjing ini tiba-tiba muncul di hadapan sekelompok penjinak binatang tingkat tinggi dan langsung dikenali oleh mereka yang mengenalnya. Apakah ia sedang bersiap untuk menembus level roh suci dan maju ke level legendaris? Chu Zhenyu,
Presiden Asosiasi Penjinak Binatang Kota Yunlan, melihat petunjuk itu dan langsung bertanya. Anjing 9 Netherworld Firehound milik Zhao Zihuan adalah makhluk terkenal di kota Yunlan, dan kekuatannya telah lama mencapai puncak alam roh suci, sebuah fakta yang diketahui banyak orang. Jadi meskipun Chu Zhenyu berbicara dengan nada bertanya, semua orang sudah memiliki jawabannya di hati mereka. Mendengar ini, Zhao Zihuan mengangguk dengan ekspresi agak tak berdaya. Ia tahu betul bahwa menyangkalnya saat ini sama saja dengan menipu diri sendiri, jadi ia mengakuinya secara terbuka. Pengakuannya menyebabkan keributan kecil di tempat kejadian. Mereka memiliki perasaan campur aduk setelah menerima pengakuan Zhao Zihuan. Di antara para penjinak binatang tingkat tinggi yang hadir, mayoritas merupakan makhluk tingkat suci, dan beberapa bahkan berada di puncak tingkat suci. Melihat anjing api 9 Netherworld milik Zhao Zihuan mencoba menerobos, hati mereka tak kuasa menahan haru. Apakah mereka berhasil atau tidak, hal itu membuat perbedaan besar, dan hati mereka secara alami dipenuhi dengan kerinduan. Jika diberi kesempatan, saya pasti tidak akan melewatkannya. Namun, mereka sendiri menyadari betul betapa sulitnya melepaskan diri dari belenggu dan maju ke level legendaris. Tanpa peluang besar dan ketekunan, sangatlah normal untuk tetap terjebak dalam situasi ini dan tidak pernah membuat kemajuan apapun dalam hidup Anda. Faktanya, ini adalah situasi umum. Baru saja, Zhao Zihuan memanfaatkan kesempatan kemajuan Rongzhu untuk menyeberangi jurang paling penting dan menjadi penjinak binatang legendaris. Sekarang, dia akan memulai terobosan hewan peliharaannya yang kedua, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut. Setelah kejutan awal, semuanya menjadi jelas. Meningkatkan Beastmaster ke status legendaris juga akan memberikan umpan balik yang luar biasa kepada hewan peliharaan tersebut. Secara teori, menggunakan umpan balik ini untuk menyelesaikan transformasi adalah pilihan yang sangat baik. Namun, teori pada akhirnya hanyalah teori. Sementara hadiah yang diterima Beastmaster karena naik ke peringkat legendaris cukup besar, potensi bagi binatang itu untuk mencapai peringkat legendaris juga agak terbatas. Jika potensi hewan peliharaan mencapai level legendaris, mungkin masih ada peluang untuk berhasil. Jika tidak, peluang keberhasilannya hampir tidak ada. Ini adalah sesuatu yang tidak hanya para penjinak binatang tingkat tinggi yang hadir, tetapi juga Zhao Zihuan sangat menyadarinya. Namun dia tetap mencoba. Kekuatannya terletak pada bakatnya mengendalikan binatang. Setelah ia maju ke level legendaris, efektivitas bakat penjinak binatang buasnya, Breaking the Restriction, meningkat pesat. Oleh karena itu, dengan berbagai sumber energi yang telah disiapkannya sebelumnya, memang ada peluang keberhasilan. Aku ingat potensi anjing api 9 Netherworld seharusnya hanya di puncak alam roh kudus, kan? Seorang penjinak binatang melihat bahwa meskipun anjing api 9 Netherworld memancarkan cahaya kemajuan, ia masih belum mampu melewati langkah terpenting itu, jadi ia bertanya kepada penjinak binatang tingkat tinggi lainnya di sebelahnya. Ya, penjinak binatang yang ditanyai mengangguk, lalu berkata dengan sedikit penyesalan, meskipun anjing 9 Netherfire memiliki potensi tinggi, ia belum mencapai level legendaris. Jika itu adalah makhluk tingkat Saint atau Kaisar, dengan bantuan berbagai sumber daya dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, akan ada peluang untuk menembus batas atas potensi ras mereka dan maju ke tingkat berikutnya. Sang penjinak binatang melanjutkan tanpa henti, sayangnya, ini adalah tingkat legendaris, dan mustahil bagi mereka untuk menembus batas atas potensi ras mereka. Dia menambahkan di akhir, setidaknya saya belum pernah mendengarnya. Sang penjinak binatang yang berbicara itu berbicara dengan penuh keyakinan, dan kata-katanya digaungkan dan disetujui oleh banyak penjinak binatang di sekelilingnya. Tepat saat mereka mendiskusikan hal ini, situasi baru muncul mengenai anjing api 9 Netherworld. Cahaya kemajuan yang telah diredupkan oleh upaya-upaya terobosannya, secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menjadi tidak berkelanjutan dan meredup. Li Qian juga melihat situasi ini, dia pun mendesah, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa Zhao Zihuan telah melakukan banyak pekerjaan persiapan untuk membantu anjing api 9 Netherworld menerobos dan maju. Dia menuangkan banyak batu energi yang bermutu dan murni sangat tinggi. Oleh karena itu, yang tidak dimiliki oleh 9 Netherworld Firehound untuk kemajuannya bukanlah energi, tetapi kesempatan untuk menerobos dan membangun kembali. Tepat ketika Li Qian mengira hewan peliharaan andalan Zhao Zihuan, Mastiff api 9 Netherworld, akan gagal dalam terobosannya, sosok leluhur beringin tiba-tiba muncul. Sampai sejauh ini sudah cukup untuk membuktikan kegigihan dan keberanianmu. Kalau begitu, aku akan membantumu. Apakah Anda dapat menyelesaikan langkah transformasi terakhir ini bergantung pada diri Anda sendiri? Pria berambut merah, yang sebenarnya adalah leluhur pohon beringin, perlahan berjalan keluar. Ia menatap anjing api 9 Netherworld dan seolah melihat dirinya yang dulu di dalam anjing itu. Dulu aku juga berjuang seperti itu, ingin melepaskan diri dari keterbatasanku, tetapi aku tidak berdaya melakukannya. Pada akhirnya, mereka membuang-buang waktu dan tetap terjebak dalam kebiasaan. Ini juga merupakan alasan yang sangat penting mengapa dia memutuskan untuk membantu 9 Netherworld Firehound. Beri jalan. Ia melangkah maju dan berteriak pelan. Semua orang di arena bergerak mendengar suaranya, dan area yang luas pun dikosongkan dalam waktu singkat. Rongzhu berdiri di tengah lapangan, dan tiba-tiba cahaya merah menyilaukan muncul dari tubuhnya. Dalam cahaya merah, tiba-tiba muncul pohon merah menyala raksasa yang menjulang tinggi ke langit.
Daun-daun pohon raksasa itu bergoyang tertiup angin, bagaikan api yang menari-nari, dan batang serta cabang-cabangnya yang berliku-liku menyerupai naga yang melingkar. Itulah wujud asli dari leluhur beringin, pohon fusang 9 naga. Apakah dia bersiap melepaskan jurus ampuh? Kemunculan kembali leluhur beringin dalam wujud aslinya langsung memicu spekulasi di antara para penjinak binatang tingkat tinggi. Seperti yang diketahui semua orang, meskipun hewan peliharaan legendaris dapat berubah wujud menjadi manusia, mereka harus menggunakan wujud asli mereka untuk mengeluarkan kemampuan yang kuat dan mempertahankan kekuatan mereka. Jelas, itulah situasinya saat ini. Setelah memperlihatkan nalurinya, pohon fusang 9 naga yang besar itu tiba-tiba memancarkan semburan cahaya bintang yang menyilaukan. Cahaya bintang itu sangat padat dan meliputi area yang luas. Tidak berlebihan jika menyebutnya galaksi yang mengalir. Apakah ini keterampilan, berkah kuno? Beberapa orang mengenali bentuk keterampilan itu dan mengungkapkan kebingungan mereka. Bantahan segera muncul dari samping, cahaya bintang yang begitu mengerikan tidak mungkin dicapai dengan skill Ancient Blessing biasa. Kemungkinan besar ini adalah skill tingkat super yang melampaui level penembus batas. Berkah kuno. Bab 538. Karena Li Qian telah menerima informasi dari Rong Zhu, dia segera menyadari bahwa keterampilan ini memang merupakan keterampilan tingkat super. Itu adalah berkah yang sangat kuno. Jelas, keterampilan ini jauh lebih efektif daripada berkat kuno biasa. Cahaya bintang yang tercurah turun bagaikan bima sakti yang tercurah keluar. Li Qian dan yang lainnya diselimuti cahaya bintang ini, langsung merasa seolah-olah mereka berada di bima sakti. Ini hanya berlaku jika dampaknya kecil. Tepat di tengah-tengah cahaya bintang, yaitu lokasi 9 Netherworld Firehound. Di sana, seolah-olah sebuah negeri dongeng telah terbentuk di bumi. Dengan berkah kuno yang dilebih-lebihkan dalam visual keterampilannya, tidak mengherankan jika efeknya juga luar biasa. Di bawah restu dari makhluk super kuno, aura anjing api Netherworld 9 mulai meningkat dengan mantap. Melihat ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Begitu banyak buff yang telah ditumpuk. Dengan umpan balik dari kemajuan Zhao Zihuan ke status legendaris, sejumlah besar batu energi dengan kemurnian tinggi dan mutu tinggi yang telah disiapkannya, bonus dari mematahkan batasan bakat penjinakan binatang miliknya, dan bantuan dari keterampilan berkah kuno mutu super. Bahkan dengan begitu banyak buff bermanfaat yang terkumpul, jika Nine Nether Firehound masih belum dapat menembus level legendaris, maka Anda benar-benar bisa menyerah. Sekarang pada dasarnya 100% pasti. Tanpa evolusi, bahkan jika potensi suatu ras mencapai puncak alam roh kudus, mustahil untuk menerobos ke tingkat legendaris. Ini adalah hambatan yang tidak dapat diatasi. Li Qian merenungkan hal ini. Dia tidak sendirian dalam berbagi pandangan ini. Tatapan mereka semua tertuju pada Nine Netherworld Firehound, yang auranya terus meningkat. Intensitas dalam tatapannya hampir meluap. Zhao Zihuan melirik sekelompok penjinak binatang tingkat tinggi yang hadir. Dia sepenuhnya menyadari keinginan dalam hati orang-orang tersebut. Hewan peliharaan potensial tingkat legendaris pada dasarnya langka dan sulit didapat. Bahkan jika satu atau dua di antaranya berevolusi secara kebetulan, proses evolusi mereka hampir tidak dapat diulang. Tampaknya ada jurang tak terlihat antara roh kudus dan legenda. Akan sangat sulit untuk melompatinya. Untuk menemui, atau bahkan mengontrak, hewan peliharaan dengan potensi legendaris hampir mustahil kecuali seseorang mengalami keberuntungan luar biasa. Oleh karena itu, jika kita menurunkan persyaratan ke puncak alam roh kudus, yang merupakan tingkat ke-9 alam roh kudus, jangkauan pilihannya akan jauh lebih luas. Meskipun, secara tegas, hewan peliharaan dengan potensi roh kudus tingkat ke-9 juga sangat langka. Namun, jika kita memikirkan suatu cara, keluarga besar, kekuatan besar, atau bahkan pemerintah federal, masih ada peluang untuk mendapatkannya dengan mengeluarkan lebih banyak uang. Jika seekor hewan peliharaan dengan potensi roh kudus tingkat ke-9 dapat menerobos ke tingkat legendaris secara langsung dalam berbagai kondisi yang menguntungkan, itu akan sempurna. Sebenarnya cara ini sudah pernah dicoba oleh para peternak sebelumnya, namun semuanya gagal. Jika usaha Zhao Zihuan kali ini berhasil, berarti jalan ini layak dan bisa ditiru. Belum lagi jumlah besar batu energi bermutu tinggi dan sangat murni. Mendapatkan item ini tidaklah sulit bagi para penjinak binatang tingkat tinggi yang hadir. Mengenai bakat Breaking the Restriction, untuk menjinakkan binatang buas, meskipun tidak mudah diperoleh, ada alternatif lain jika Anda memikirkannya. Terlebih lagi, mereka semua tahu betul bahwa keberhasilan anjing api 9 Netherworld dalam menerobos ke tingkat legendaris bergantung pada dua kondisi pertama, yang mana hanyalah kondisi sekunder. Jika dia benar-benar bisa maju, kekuatan pendorong yang paling penting seharusnya adalah umpan balik terobosan dari kemajuan Zhao Zihuan ke level legendaris, serta berkah super kuno yang diberikan oleh leluhur Rong. Mereka mungkin tidak dapat memenuhi semua persyaratan ini. Namun, masih mungkin untuk mempersiapkan 3 di antaranya. Dalam situasi ini, patut dicoba. Zhao Zihuan yakin bahwa mereka akan mencoba apa saja, sekecil apapun, asalkan ada peluang keberhasilan, bahkan 1%. Lagi pula, kesuksesan berarti kemajuan instan, seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Sekalipun kita gagal, kerugiannya tidak akan banyak. Karena dia memahami pikiran para penjinak binatang tingkat tinggi yang hadir, bahkan Zhao Zihuan dipenuhi dengan antisipasi pada saat ini.
Di bawah pengawasan sekelompok penjinak binatang tingkat tinggi, dan dengan berkah dari keterampilan berkah kuno tingkat super, cahaya kemajuan pada Nine Netherworld Firehound tiba-tiba bersinar lebih terang dan menjadi lebih menyilaukan. Cahaya kemajuan tidak bertahan lama. Ia cepat memudar. Melihat ini, semangat semua orang merosot ke titik terendah. Tepat ketika semua orang mengira terobosan Nine Netherworld Firehound akan berakhir dengan kegagalan. Tiba-tiba, cahaya samar evolusi terpancar dari tubuhnya. Sepertinya itu bukan cahaya evolusi. Sebagai seorang peternak, Li Qian langsung menyadari bahwa cahaya ini tidak normal. Sebenarnya, itu juga termasuk dalam cahaya evolusi, gumam Li Qian dalam hati sambil mengamati. Tidak, deskripsi yang lebih akurat seharusnya adalah mutasi positif dengan magnitudo kecil. Karena kemajuannya agak kecil, ia gagal membentuk pilar cahaya yang menjulang tinggi. Li Qian berpikir seperti ini, dan segala sesuatunya ternyata persis seperti yang diharapkannya. Cahaya redup evolusi tidak bertahan lama dan cepat padam. Dalam cahaya evolusi, cukup jelas bahwa ukuran Nine Netherworld Firehound memang telah sedikit berubah, tetapi perubahannya tidak signifikan. Ukurannya sedikit meningkat dibandingkan ukuran aslinya. Pola merah tua pada tubuhnya telah meluas. Selain itu, polanya yang menyerupai api yang menyala-nyala menjadi lebih nyata. Terakhir, ada dahi. Di dahinya tumbuh tanduk spiral berbentuk kerucut. Pada unicorn, terdapat dua garis yang saling bertautan, satu hitam dan satu merah. Perubahan keseluruhan pada Nine Netherworld Fire Mastiff tidak signifikan. Namun, Li Qian tersenyum ketika melihat perubahan ini. Zhao Zihuan dan sekelompok penjinak binatang tingkat tinggi juga menunjukkan ekspresi serupa. Perubahan-perubahan ini mungkin berarti bahwa evolusi benar-benar berhasil. Mereka sangat gembira. Tepat setelah itu, di tengah suasana penuh kegembiraan ini, tekanan yang amat mengerikan tiba-tiba memancar dari Nine Netherworld Firehound, atau lebih tepatnya, dari Nine Netherworld Firehound yang bermutasi. Selesai. Anjing api 9 Netherworld telah berhasil naik ke level legendaris. Melihat ini, Zhao Zihuan tak kuasa menahan kegembiraannya. Dia mengepalkan tinjunya dan meraung. Li Qian dapat memahami kegembiraan dan kegelisahannya. Bagaimanapun, dia berbeda dari Rongsu. Anjing Nine Netherworld Fire Mastiff adalah hewan peliharaan andalannya. Faktanya, menurut spekulasi Li Qian, itu juga seharusnya menjadi binatang peliharaan pertamanya. Dia menghabiskan waktu terlama bersamanya. Ikatan antara seseorang dengan hewan peliharaannya jauh lebih kuat daripada kemitraan kontraktual sementara antara dia dan Rongsu. Anjing api 9 Netherworld telah maju. Zhao Zihuan benar-benar gembira karenanya. Tentu saja, selagi kita bersemangat, mari kita menganalisisnya secara objektif. Dalam pandangan Li Qian, meskipun Nine Netherworld Firehound juga telah berhasil maju ke level legendaris, kekuatan dan prospek pengembangannya di masa depan mungkin lebih rendah daripada Nine Dragons Fusang Tree, yang juga dikenal sebagai Banyan Ancestor. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak hanya Li Qian, tetapi semua penjinak binatang yang hadir dapat melihatnya. Meskipun Nine Netherworld Firehound berhasil maju ke status legendaris di saat-saat terakhir, kemajuannya sangat berisiko dan nyaris tidak tercapai. Bab 539. Melihat bahwa anjing api 9 Netherworld milik Zhao Zihuan mengalami sedikit mutasi dan akhirnya berhasil menembus belenggunya untuk maju ke status legendaris, Li Qian merasa sangat senang. Saya gembira untuk Zhao Zihuan. Dalam waktu singkat, Zhao Zihuan telah berkembang dari seorang Beastmaster tingkat puncak menjadi sosok yang kuat dengan dua binatang peliharaan legendaris. Sudah dapat diramalkan bahwa hidupnya akan mengalami perubahan dramatis. Status Universitas Penjinak Binatang Yunlan juga berubah secara bersamaan. Meskipun hal itu mungkin tidak cukup untuk menempatkan mereka di liga yang sama dengan 8 universitas teratas, mereka tentu harus mampu mengambil beberapa langkah maju. Di tengah pikiran Li Qian yang agak kacau, Mastiff Api Netherworld 9 yang bermutasi mengalami perubahan baru. Dengan kilatan cahaya, anjing api 9 Netherworld menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, manusia. Seorang wanita yang sangat cantik dan memikat. Wanita itu tingginya sekitar 1,7 meter, dengan rambut hitam legam pendek yang panjangnya mencapai telinga. Pupil dan alisnya berwarna merah menyala. Ia memiliki bentuk tubuh yang memukau, dengan lekuk tubuh yang sempurna. Dilihat dari penampilannya saja, dia mungkin 3 poin lebih baik dari Irina. Jelas, dia adalah anjing api Netherworld 9 dalam wujud manusia. Tuan, lihatlah aku, apakah Tuan menyukai penampilanku? Anjing api 9 Netherworld berjalan ke sisi Zhao Zihuan dan bertanya. Batuk. Mendengar ini, Zhao Zihuan langsung mulai batuk hebat. Anjing api 9 Netherworld baru saja bertransformasi dan jelas tidak yakin bagaimana menilai situasi. Karena mengira Zhao Zihuan tidak menyukainya, ia bertanya dengan sedikit bingung, ada apa? Tuan, Anda tidak menyukainya. Saya jelas-jelas bertransformasi ke wujud pilihan Anda. Hah, kenapa wujud transformasi Nine Netherworld Firehound sangat mirip Profesor Si Qingshuang, dekan mahasiswa Akademi Tempur Universitas Penjinak Binatang Yunlan. Saat itu, Mu Tianhua tiba-tiba angkat bicara, wajahnya menunjukkan ekspresi tersadar. Mereka benar-benar terlihat mirip. Saya ingat, bukankah Guru Si Qingshuang sudah menikah? Suaminya tampaknya adalah Wakil Presiden Eksekutif Universitas Penjinak Binatang Yunlan. Petik 2. Para penjinak binatang yang mengenal Si Qingshuang mulai membicarakannya.
Mendengar hal ini, Li Qian yang tahu ada informasi menarik di baliknya, segera menjulurkan lehernya, takut kehilangan detail apapun. Zhao Zihuan, yang beberapa saat lalu bersukacita atas kemajuan Nine Netherworld Firehound ke status legendaris, langsung terbunuh di tempat. Rahasia terdalamnya terungkap oleh satu ucapan tak sengaja dari Nine Netherworld Firehound. Pada saat ini, semua penjinak binatang yang biasanya menyendiri berubah menjadi petugas taman hiburan. Meskipun mereka tidak melanjutkan diskusi, tatapan mereka ke arah Zhao Zihuan penuh dengan ejekan. Sekalipun Zhao Zihuan merasa bangga karena berkulit tebal, dia tidak tahan lagi, dan wajahnya langsung memerah seperti pantat monyet. Mengabaikan tatapan aneh dari sekelompok penjinak binatang tingkat tinggi, dia segera berbicara, mengganti topik pembicaraan. Baiklah, sekarang setelah binatang ajaib legendaris itu dikalahkan, mari kita cepat dan bahas bagaimana cara mengatasi celah dimensi ini. Melihat Zhao Zihuan telah mengemukakan masalah serius, sekelompok penjinak binatang tingkat tinggi segera setuju dan berhenti bercanda, mulai mendiskusikan berbagai hal dengannya. Tentu saja, yang terpenting, mereka semua tahu bahwa jika hewan peliharaan mereka ingin mencapai level legendaris di masa depan, mereka pasti membutuhkan bantuan leluhur pohon beringin. Jadi, mereka tidak bisa terlalu banyak tertawa saat ini. Bagaimana kalau bajingan tua ini menggunakan jabatannya untuk menyelesaikan masalah pribadinya nanti? Melihat bahwa sekelompok penjinak binatang tingkat tinggi telah mulai mendiskusikan masalah penting, Li Qian memutuskan untuk tidak mengganggu mereka lagi dan diam-diam mengundurkan diri. Dia baru saja mundur dari area yang dicakup oleh formasi asli ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar, memanggilnya. Li Qian, terima kasih atas apa yang terjadi kali ini. Mu Tianhua dan Mu Tianyu, dua anggota keluargamu yang berpangkat paling tinggi, berjalan mendekat tanpa tergesa-gesa. Jelas terlihat bahwa mereka berdua memiliki senyum yang sangat kentara di wajah mereka. Melihat ini, Li Qian berkata dengan ragu, tidak perlu berterima kasih padaku. Sebenarnya, kaulah yang seharusnya berterima kasih padaku. Jika bukan karena pengorbananmu. Rongzhu adalah binatang penjaga keluargamu kami. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja keras untuk melindungi alam rahasia Shenran dan telah berkorban banyak untuk keluargamu kami. Mu Tianhua tahu apa yang ingin dikatakan Li Qian, jadi dia menyela dan berkata, pada akhirnya, kami senang untuknya karena dia mampu menembus belenggu dan mencapai level legendaris. Ini adalah akhir terbaik untuknya. Tapi sekarang dia adalah hewan peliharaan kontrak kepala sekolah Zhao. Li Qian menggelengkan kepalanya dan mengingatkannya. Mu Tianyu tersenyum dan menatap Li Qian, lalu berkata, dia memang telah menjadi hewan peliharaan kontrak kepala sekolah Zhao, tetapi tidak peduli dengan siapapun dia berkontrak, dia akan selalu menjadi hewan penjaga keluargamu kita, dan itu tidak dapat diubah. Mendengar perkataan Mu Tianyu, wajah Li Qian menampakkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Dia juga tidak bodoh. Setelah mendengarkan kata-kata Mu Tianyu, dia dengan cepat menghitung dan memahami bahwa bahkan jika Rongzhu dan Zhao Zihuan membentuk kontrak, selama Zhao Zihuan mencapai level legendaris, itu pasti akan lebih bermanfaat daripada merugikan keluargamu. Dengan hubungan ini, status keluargamu di kota Yunlan pasti akan semakin meningkat. Bagaimanapun, rasa terima kasih Zhao Zihuan tulus. Terlebih lagi, Li Qian percaya bahwa alasan mengapa Mu Tianhua dan Mu Tianyu, dua kepala keluargamu, datang menemuinya saat ini mungkin bukan hanya tentang Rongzhu. Li Qian menebaknya, dan benar saja, tak lama kemudian, setelah mengobrol sebentar, Mu Tianhua mengemukakan masalah lain. Li Qian, aku penasaran apakah proses evolusi pohon Fusang 9 naga bisa direplikasi. Tanya Mu Tianhua dengan tatapan penuh harap. Li Qian mengerti mengapa dia begitu gembira, karena itu terkait dengan apakah dia memiliki kesempatan untuk naik ke peringkat legendaris. Setelah menatap Mu Tianhua dan Mu Tianyu dalam-dalam, Li Qian mengangguk, memberikan jawaban tegas, oke. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, wajah kedua kakak beradik itu berseri-seri karena kegembiraan luar biasa. Melihat hal ini, Li Qian segera angkat bicara dan terus mengingatkan mereka, namun, evolusi memiliki tingkat kegagalan yang relatif tinggi, dan persyaratannya cukup berat. Penggunaan kata cukup menuntut olehnya agak eufemistik. Kenyataannya, bahkan dengan mempertimbangkan akumulasi sumber daya keluargamu, Li Qian merasa mereka tidak mampu menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk evolusi. Itu wajar. Kata Mu Tianhua acuh tak acuh, bagaimana mungkin evolusi hewan peliharaan legendaris bisa 100% berhasil? Wajar saja kalau ada kemungkinan gagal. Mengenai semua sumber daya yang dibutuhkan untuk evolusi, keluargamu kami akan melakukan segala daya kami untuk mempersiapkannya. Hanya saja, kami akan merepotkanmu, Li Qian, saat itu. Meskipun Mu Tianhua tidak menyelesaikan kalimatnya, maknanya sudah sangat jelas. Li Qian memiliki kesan yang baik tentang keluargamu, dan mengingat hubungannya dengan Mu Qian, ditambah fakta bahwa ia perlu mengembangkan jaringannya, ia tidak ragu dan langsung setuju. Tentu, selama waktunya tepat, aku akan datang dan membantumu mengawasi evolusi kayu Fusang 9 naga. Mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk evolusi, aku akan membuat daftarnya nanti dan mengirimkannya kepadamu secara terpisah, kakekmu. Hebat, sungguh luar biasa. Setelah menerima jawaban setuju dari Li Qian, Mu Tianhua dan Mu Tianyu saling berpandangan, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbendung. Bab 540. Setelah berdiskusi semalaman, para penjinak binatang tingkat tinggi, termasuk Zhao Zihuan, dengan suara bulat memutuskan untuk tidak menyegel celah dimensi.
Meskipun kemunculan celah dimensi ini membawa ancaman keamanan besar bagi kota Yunlan, ancaman ini telah menjadi tidak berarti setelah pohon Fusang 9 Naga dan anjing api Netherworld 9 yang bermutasi berhasil berevolusi. Dengan dua binatang peliharaan kuat yang menekan kota dan berbagai formasi peringatan, kemungkinan terjadinya sesuatu yang salah sangatlah rendah. Oleh karena itu, menjaga celah dimensi yang mengarah langsung ke dimensi yang lebih dalam lebih bermanfaat daripada merugikan. Setidaknya, tempat ini dapat menyediakan jalur pelatihan bagi banyak penjinak binatang di kota Yunlan. Hal lainnya adalah, demi pertimbangan jangka panjang, kita tidak bisa begitu saja menghentikannya secara tiba-tiba. Segel ini juga memiliki batas waktu. Segel ini tidak dapat disegel tanpa batas waktu. Penggabungan dunia saat ini dan bidang dimensi tidak dapat diubah. Seiring dengan semakin dalamnya penggabungan, segel ini secara alami akan kehilangan efektivitasnya. Di masa depan, manusia di planet leluhur kita tentu harus beradaptasi dengan kehidupan yang terintegrasi sepenuhnya dengan alam dimensi dan menghadapi krisis kapan saja, di mana saja. Membiarkan celah dimensi ini tetap utuh akan memungkinkan mereka berlatih lebih baik. Li Qian mengetahui berita ini dalam perjalanan kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sazu keesokan harinya. Dia sama sekali tidak terkejut dengan berita itu. Jika dia ada di sana, dia akan membuat keputusan yang sama. Sekitar tengah hari, Li Qian akhirnya kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sazu. Begitu dia kembali ke sekolah, dia dipanggil ke kantor oleh Dekan Fei dari lembaga pelatihan. Ketika Li Qian memasuki kantor Dekan Fei, ia mendapati ada cukup banyak orang di dalamnya. Selain Dekan Fei, Kepala Sekolah Park, Dekan Pan Bing dari Akademi Tempur, dan beberapa pemimpin sekolah lain yang tidak ia kenal tetapi statusnya jelas luar biasa, ada juga orang-orang di sana. Dekan Fei memberinya pengantar singkat. Seperti dugaannya, orang-orang di kantor yang tidak dikenalnya itu memang pejabat tinggi di sekolah itu. Li Qian dengan sopan menyapa beberapa pejabat tinggi yang baru pertama kali ditemuinya, setelah perkenalan dari Dekan Fei. Salah satu pria itu, seorang pria botak dan kekar, lebih mirip gangster daripada guru. Ia yang paling tidak sabar dan yang pertama berbicara, bertanya, Li Qian, kami berkumpul di sini selama ini khusus untuk menunggumu. Li Qian tetap diam, berpura-pura bingung saat dia menatap pria botak dan kekar itu. Pria botak dan kekar itu bernama Qian Qiang. Ia adalah salah satu wakil dekan Akademi Tempur dan cukup kuat. Konon, ia telah mencapai puncak alam Roh Kudus. Li Qian secara kasar menduga bahwa alasan mengapa pejabat senior sekolah memanggilnya kemungkinan besar terkait dengan krisis yang sedang terjadi di kota Yunlan. Dekan Balqiang melanjutkan, bertanya, Li Qian, kudengar saat kau pergi mendukung kota Yunlan kali ini, apakah kau membantu Zhao Xihuan, Kepala Universitas Penjinak Binatang Yunlan, mengembangkan dua binatang peliharaan legendaris? Mendengar ini, Li Qian berpikir dalam hati, seperti dugaanku. Itu benar-benar karena ini. Pertanyaan Dekan Balqiang cukup sopan. Suaranya luar biasa lembut, sangat berbeda dengan penampilannya. Li Qian mengangguk, tanpa berusaha menyembunyikan apapun. Ia langsung berkata jujur, Dekan Qian, informasi yang Anda dengar tentang masalah ini agak berbeda dari faktanya. Dua binatang peliharaan itu adalah pohon Fusang 9 Naga dan anjing api 9 Netherworld. Aku memang mengawasi evolusi pohon Fusang 9 Naga, tetapi anjing api 9 Netherworld hampir tidak ada hubungannya denganku. Kepala sekolah Zhao memanfaatkan kesempatan itu, mengumpulkan semua elemen yang diperlukan, dan menerobos batas untuk maju. Mengetahui sepenuhnya bahwa ia akan menghadapi berbagai pertanyaan sekembalinya ke sekolah, Li Qian telah mempersiapkan jawabannya di tengah jalan. Selanjutnya, butuh waktu sekitar 10 menit bagi Li Qian untuk menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Setelah mendengarkan cerita Li Qian, semua eksekutif senior Universitas Penjinak Binatang Sazu terdiam di kantor. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Li Qian akan mengalami begitu banyak hal hanya dalam beberapa hari. Yang terpenting, setelah mendengar penjelasan Li Qian, mereka segera menyadari bahwa dia telah menguasai metode legendaris lain dalam mengembangkan hewan peliharaan. Ini adalah metode evolusi binatang peliharaan legendaris, bukan kubis pinggir jalan. Semester lalu, Li Qian menguasai metode evolusi gagak emas berkaki 3, dan semester ini ia menguasai metode evolusi pohon Fusang 9 Naga. Dengan kecepatan seperti ini, saat lulus nanti, bukankah ia akan mampu menguasai metode evolusi setidaknya 4 hewan peliharaan legendaris? Memikirkan hal ini membuat kulit kepala mereka merinding. Mereka semua adalah anak ajaib yang sangat berbakat. Apakah ini semacam berlebihan? Mereka berasumsi bahwa dengan bakat Li Qian dalam mengasuh, dia pasti akan membawa manfaat besar bagi sekolah di masa mendatang. Namun tak disangka, masa depan ini datang begitu cepat. Penting untuk diketahui bahwa metode evolusi apapun yang dapat direplikasi dari hewan peliharaan legendaris sudah cukup untuk mengubah status Universitas Penjinak Binatang. Jika Universitas Penjinak Binatang Sazu menguasai metode evolusi gagak emas berkaki 3 dan pohon Fusang 9 Naga, ia tidak akan mampu menyaingi Zonghai dan Kyoto, tetapi ia pasti akan mampu bersaing dengan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Memikirkan hal ini, Dekan Balqiang tidak ragu sedikit pun dan langsung bertanya, bisakah metode evolusi pohon Fusang 9 Naga ini ditiru? Baiklah. Li Qian pun tidak menyembunyikan apapun. Dia mengangguk langsung dan mengakuinya.
Setelah mengatakan itu, dia menambahkan penjelasan lebih lanjut tentang risiko yang terlibat. Namun, evolusi pohon fusang 9 naga, seperti gagak emas berkaki 3 sebelumnya, juga memiliki kemungkinan kegagalan yang tidak rendah. Lagi pula, jika evolusi gagal, nasib hewan peliharaan akan sangat tragis. Li Qian tidak merinci apa hasilnya, tetapi ia yakin para pejabat tinggi yang hadir dapat menebaknya. Selain itu, biaya evolusi pohon fusang 9 naga jauh lebih tinggi daripada gagak emas berkaki 3, dan persyaratannya jauh lebih sulit. Bla bla bla. Li Qian menunjukkan semua kelemahan evolusi. Jadilah penjahat terlebih dahulu, lalu jadilah pria sejati. Jangan biarkan kegagalan evolusi membuat Anda menyalahkan diri sendiri. Meskipun Li Qian merasa kemungkinannya sangat kecil. Melihat Li Qian telah menjelaskan secara rinci semua kelemahan evolusi pohon fusang 9 naga, kepala sekolah Park akhirnya berbicara, dengan tegas berkata, baru saja, Li Qian telah menjelaskan evolusi pohon fusang 9 naga. Mari kita semua berbagi pemikiran kita. Selagi dia berbicara, kepala sekolah Park mulai mengamati kerumunan dengan tatapan tajamnya. Dekan Fei adalah orang pertama yang berbicara, nadanya juga tegas, pohon fusang 9 naga harus berevolusi. Sekolah kita harus memiliki setidaknya satu keterampilan berkakuno tingkat tinggi, nilai strategisnya tak terukur. Begitu Dekan Fei selesai berbicara, Dekan Balqiang menimpali, ya, saya setuju dengan pendapat Lao Fei. Sekolah kita harus punya pohon fusang Kowloon. Bahkan jika kamu tahu cara mengembangkan hewan peliharaan legendaris, sangat sulit untuk membuat kontrak dengannya. Tanpa jeda, ia melanjutkan, sekalipun kita membuat kontrak, itu hanyalah hewan peliharaan. Bagaimana dengan semua hewan peliharaan tingkat Sein yang sudah kita kontrak? Kita tidak bisa begitu saja melepaskan mereka semua. Sekalipun bisa, biaya pemutusan kontrak itu sesuatu yang tak mampu kita tanggung. Tapi jika kita memiliki pohon fusang 9 naga ini, semua hewan peliharaan yang telah dikontrak ini akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Sekalipun kesempatan itu sangat kecil, nilainya tak terkira. Oleh karena itu, menurut pendapatku, Universitas Penjinak Binatang Sasu kita seharusnya tidak hanya memiliki pohon fusang 9 naga, tetapi juga lebih banyak lagi, semakin banyak semakin baik. Petik 2. Melihat sekelompok petinggi asyik berdiskusi, Li Qian hanya diam saja di pinggir. Bagaimanapun, apapun kesimpulan yang mereka buat, yang perlu kulakukan adalah mengikuti perintah mereka. Baginya, berevolusi atau tidak, tidaklah penting. Tentu saja, jika kita bersikap realistis, Li Qian masih berharap Universitas Penjinak Binatang Sasu dapat menjadi semakin kuat, dan fondasinya dapat menjadi semakin dalam. Bersambung.